bersyukur dan bersyukur itulah sikap hidup kami sebagai orang percaya yang sudah semestinya. Karena limpah kasih setiamu di dalam kehidupan melampaui apa yang bisa kami perhitungkan dalam akal budi yang terbatas. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang tak terbilang sehingga Kau menyatakan janji kepada kami dan mengikat kami dengan janji-Mu. Dalam sunat keluarga Abraham Kau ikat, dalam baptisan kami Kau ikat. Terima kasih ya Tuhan. Karena itu berkat sertailah kami dalam belas kasih perjalanan sakramen pelayanan baptisan kudus ini. Supaya sungguh-sungguh semuanya boleh menjadi dupa yang harum kepada Tuhan. Dan berikan kami pengertian yang sehat mengapa kami menjalani. Supaya kami tak asal dan akhirnya salah dalam melangkah. Demi Yesus Kristus Tuhan. Bersabdalah biar firman-Mu mencerahkan kami. Amin. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Baik, hari ini adalah baptisan kudus. Di dalam iman percaya orang-orang Kristen, khususnya di Protestan, baptisan sakramen itu ada dua, saudara. Pertama, sakramen baptisan kudus ketika orang dibawa dan terikat kepada Kristus, dan yang kedua adalah sakramen perjamuan kudus. Kalau di saudara-saudara kita di Katolik ada 7 sakramen, ya, ada sakramen pernikahan, rabu-abu dan seterusnya. Nah, kita tidak sedang mendiskusikan itu, tetapi kita perlu belajar kenapa kita berbuat sesuatu, kenapa kita melakukan sesuatu. Sakramen itu adalah pernyataan sikap seorang militer yang diambil kata sakramen itu, menyatakan sumpah dan janji. Seperti kalau orang-orang disumpah menjadi pejabat negara, maka mereka mengatakan tekad mereka. Nah, di dalam tekad yang dikalahkan oleh para tentara, mereka siap mati. Bahasa Kopassusnya itu adalah lebih baik pulang nama daripada gagal tugas. Begitulah mereka melakukan. Nah, sakramen yang kita ambil mempunyai sikap yang sama. Karena itu, kepada tiap orang tua yang membawa anaknya untuk masuk dalam sakramen baptisan kudus, saudara sudah menyatakan satu tekad dan saudara harus bertanggung jawab sepenuhnya pada apa yang dikerjakan. Oleh karena itu, biarlah ini menjadi momentum penting di dalam kita mengerti kehendak Allah dan membawa anak-anak kita untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Saya kira hanyalah sebuah kebodohan yang sangat mengerikan jikalau ada orang tua tidak ingin anaknya menjadi orang yang benar dan baik. Semua kita ingin benar dan baik, tetapi adalah sebuah kebodohan juga jikalau orang tua mau anaknya benar dan baik, tapi sendiri sebagai orang tua tidak benar dan baik, sehingga anak tidak mempunyai rekaman. Bagaimana seharusnya pengertian benar dan baik? Celakalah saya sebagai pendeta kalau berharap jemaat ini menjadi jemaat yang setia, jikalau saya sendiri hidupnya tidak setia. Maka seluruh kita dipanggil untuk mempertanggungjawabkan semua kehidupan yang kita kerjakan. Ya, problem lagi. Nah, saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan baptiso? Akar kata baptis itulah yang disebut baptiso. Nah, baptiso itu di dalam Alkitab harus hati-hati. Ada orang mengatakan baptiso itu adalah menyelamkan. Di dalam Alkitab dicatat beberapa hal. Pertama, baptiso itu berarti mencelupkan, menenggelamkan, menyelamkan. Itu satu dari artinya, ya. Yang kedua, baptiso itu bisa membersihkan diri, upacara kentahiran ataupun memercikkan. Yang ketiga, baptiso itu membasuh tangan, ya. Orang Israel dibaptis dalam laut tetapi tidak ada yang tenggelam. Itu gambaran di dalam 1 Korintus 10. Baptiso adalah berbagai macam persembahan basuhan atau darah yang diperciki yang dikerjakan oleh Musa pada waktu memerciki bait suci. Ada 3 kata lagi yang tetapi jarang dipakai di dalam, tidak kita pakai dalam bahasa di Alkitab, dalam bahasa Yunani hari-hari di waktu lampau itu. Sehingga kita tidak bisa mengurung dan memperkosa baptiso sama dengan artinya menyelamkan. Nah, itu menjadi penyesatan. Ya, baptiso punya arti kata 4, dipakai di dalam Alkitab secara bergantian sehingga tidak menunjukkan satu meaning, tidak menunjukkan satu tujuan apa. Nah, nanti kita akan berproses untuk memahami supaya kita tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dan kita tidak menjadi asal. Nah, di dasar baptisan di dalam PL dan PB, bagaimana ini bergerak? Pertama, saudara-saudara, di dalam PL menjadi sangat menarik ketika Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya, memisahkan keluarga Nuh yang percaya dengan orang yang tidak percaya dihukum oleh air bah. Orang itu masuk di dalam air bah dan mati. Nuh justru tidak masuk di dalam air bah, ada di atas perahu dan selamat.
terpisah, tidak sama, karena mereka menjadi orang pilihan Tuhan. Begitulah Tuhan berproses memilih tiap orang dalam perjalanan waktu. Ya, kemudian apa yang dilakukan Tuhan dengan Abraham? Nuh merupakan satu janji Allah yang digambarkan dengan pelangi. Tidak lagi akan ada air bah. Maka dengan Abraham adalah perjanjian di mana Allah mengatakan, aku mengatakan janjiku kepadamu dan aku mengikat engkau dengan aku. Karena itu, sunatlah anak-anak di dalam rumahmu. Maka disunatlah anak-anak di dalam rumah Abraham mulai umur berapa? 8 hari. Sementara Abraham sendiri sudah puluhan tahun umurnya. Nah, oleh karena itu sunat memisahkan, membedakan Abraham dengan orang yang bukan pilihan Allah. Orang bukan pilihan Allah, mereka tidak sunat. Tetapi Abraham dan keluarganya, mereka disunat. Nah, ini saya pikir menjadi satu bagian yang menarik untuk kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana mereka selamat dan tidak ditimpa oleh murka Allah. Nah, anak-anak umur 8 hari disunat. Maka ini perlu untuk kita jelas. Allah menyatakan janjinya kepada kita, bukan kita membuat keputusan mau percaya pada dia atau tidak. Iman adalah Allah berikan. Saya percaya kepada dia karena dia memberi saya kemampuan untuk percaya. Karena dia memanggil saya. Bukan inisiatifku untuk mau percaya kepada Allah. Because I believe. Ya, because I believe, I know Him. Bukan because I know, I believe to Him. Enggak, saudara-saudara. Karena aku percaya maka aku tahu siapa dia. Bukan karena aku tahu lalu aku percaya. Itu agama pada umumnya. Nah, banyak orang Kristen terjebak bermain di pikirannya. Karena itu baptisan adalah tindakan iman, bukan keputusan rasional. Jadi ini bukan pertimbangan rasio, anak sudah umur sekian mesti dibaptis. No. Ini bukan pertimbangan rasio yang hanya bernuansa ritual, tapi harus menjadi tindakan iman. Anakku, aku sudah menerima janji dari Allah, anakku juga harus terikat dengan janji itu. Maka kubawalah dia kepada Allah yang hidup itu. Nah, itu yang dilakukan di rumah Abraham. Semua disunat umur 8 hari. Tapi dia puluhan tahun sudah bukan. Sehingga 8 hari tahu apa? Itu bahasa orang. Maafkan saudara, dibaptis bukan kau tahu apa. Tapi bersyukur Allah memanggil. Siapa yang bisa mengerti Allah? Tidak ada orang cukup dewasa atau cukup pintar untuk mengerti Allah. Tidak saya di Tuhan Sirait. Saya belajar untuk mengenal dia terus-menerus. Saya berproses dalam pengenalan akan dia. Sampai kapan? Sampai mati. Dan pasti tidak akan putus. Artinya mengerti dia sepenuhnya. Semua by proses yang bergerak. Nah, ini yang mestinya kita harus berhati-hati sekali di dalam mengerti. Nah, oleh karena itulah di dalam Kolose pasal yang kedua menjadi sangat penting. Bagaimana pergerakan pelangi zaman Nuh menjadi sunat di zaman Abraham. Nah, ini progressive revelation-nya itu sudah mulai bergerak. Mengapa disunat? Karena darah itu tumpah. Kenapa darah tumpah? Menjadi simbol perdamaian dengan Allah. Allah menuntut darah itu tumpah. Tapi darah sunat adalah darah manusia berdosa. Sehingga darah ditumpahkan tetap dosa. Jadi kalau mereka bikin dosa terpaksa lagi potong tumpah darah. Darah domba. Berapa? Berkali-kali. Orang dibaptis berkali-kali. Mereka suka najis. Karena ini, karena itu. Mereka harus pergi ke pancuran. Perempuan habis datang bulan harus dibaptis. Ya, ditahirkan itu istilahnya. Di bawah pancuran air, lalu mereka bersih. Dan tidak boleh air yang berhenti. Karena kalau air berhenti nanti masuk, airnya satu pertama bersih, yang kedua jadi kotor, begitu ya. Karena simbol. Tapi kalau mengalir lalu terbuang terus. Padahal kita juga sama sadar. Emang kalau kamu bersih dalam mandi, lalu bersih hatimu, kan juga tidak. Tetapi itulah ritual, itulah gambaran tuntutan agama di dalam PR. Karena jauh dari kasih karunia Kristus. Maka Yesus datang. Sehingga kita tidak lagi perlu disunat karena darahnya sudah tertumpah menjadi tanda perjanjian perdamaian antara manusia dan Allah. Maka darah Kristus tertumpah di atas kayu salib. Maka dia mengganti seluruh darah domba sehingga kita tidak lagi perlu darah domba untuk pengampunan dosa. Tapi juga tidak perlu darah sunat yang tertumpah untuk terikat pada Allah karena Kristus menghubungkan keduanya. Karena itu Paulus di dalam pasal yang kedua ayat 11 dan 12 dikatakan begini. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Apa itu sunat Kristus? Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Itulah sunat Kristus.
dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kuasa kerja Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Darahnya tertumpah, lalu dia mati. Nah, waktu dia mati, dia bangkit. Maka itulah simbol orang dibaptis, mati di dalam dosa, bangkit untuk kebenaran. Sehingga ketika anak dibawa, maka dia tidak lagi menjadi milik dunia, tetapi menjadi milik Kristus. Nah, itu sebab ketika kita membaptis anak, kita harus ingat betul, kita sudah mengaminkan janji Allah, sehingga anak itu terikat dengan janji kepada Allah. Dan Allah menuntut kita, baptiskanlah mereka dan ajarkanlah. Maka kita akan terus-menerus mengajar anak-anak kita. Karena itu orang-orang Israel sesudah menyunat anaknya umur 8 hari, perintah kepada mereka adalah, ajarkanlah kepada anak-anakmu ulang berulang kali ketika duduk, ketika jalan, ketika dimanapun engkau berada. Taruh pada tiang pintu rumahmu, di mana saja, tuliskan, ikatkan pada tangan anakmu, pada dahinya. Artinya dimanapun, kapanpun firman Allah harus diajarkan oleh orang tua. Itu sebab gereja pertama anak adalah rumah tangga, keluarga, baru sekolah minggu. Sekolah minggu menjadi partner bagaimana menolong dan membenahi supaya anak-anak punya dasar yang kuat di dalam iman, percaya. Nah, jadi baptisan tidak bujuk-bujuk gebrupak datang begitu saja. Konsepnya sudah bergerak dari PL yang sering kita sebut dengan istilah progressive revelation. Satu yang berprogres di dalam wahyu Allah yang terus mula-mula bayang makin jelas. Darah domba terus darah Kristus. Anak domba terus anak domba Allah. Ya, kewajiban penebus terus Kristuslah penebusnya. Sunat terus jadi baptis di dalam Kristus. Darah tertumpah, darah sunat menjadi darah Kristus. Nah, oleh karena itu kita tidak akan mau melakukan sesuatu tanpa kita pahami dengan jelas. Yang berikut, saudara, bagaimana sekarang Musa memimpin orang Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian. Maka Paulus mencatat di dalam 1 Korintus 10. Ya, apa yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 10 sangat menarik. Ya, maka dikatakan begini. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan, dan bahwa semua mereka telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis di dalam awan dan di dalam laut. Lah, waktu mereka lewat laut, jangankan diselep, kena percikan saja kan nggak ada. Awas, karena memang bukan ritual itu yang mengikat kita. Maka celakalah kita kalau hanya terikat kepada sebuah cara. Maka mereka lewat itu dikatakan dibaptis, tetapi dalam konteks itu digiring, dipimpin oleh Musa, sehingga Musa membawa mereka kepada Allah. Mereka melewati laut, satu pun tidak basah. Mereka selamat sampai di ujung sana, dan mereka telah menjadi pengikut Kristus, pengikut agama Yahudi yang sungguh-sungguh. Nah, Musa menjadi nabi yang memimpin mereka. Tetapi ketika orang-orang Mesir masuk ke dalam laut itu bergelora, lalu mereka tenggelam, ditenggelamkan oleh laut tapi binasa. Jadi laut memisah. Abraham dipisah oleh sunat antara orang mengenal dan tidak mengenal Allah. Nuh dipisah air bah, selamat dan tidak selamat. Maka Musa dipisah, lewat laut, binasa dan tidak binasa. Saudara-saudara, di dalam seluruh perjalanan perjanjian lama, maka penting untuk kita melihat supaya nanti waktu nyampe di perjanjian baru jangan kita menebak-nebak. Ya. Nah, oleh karena itu, baptisan yang dimaksud di dalam Alkitab itu apa? Dimeteraikan ke dalam perjanjian Allah. Jadi Allah yang berinisiatif, bukan manusia. Ya. Allah yang berinisiatif, bukan manusia. Dan dia melambangkan pembasuhan dosa. Bukan kalau kau dibaptis dosamu sudah beres, tetapi menjadi pelambang sehingga dosamu diampuni apa tidak tergantung imanmu. Sebagai orang tua yang membawa anak kepada perjanjian dengan Allah itu. Itu akan menjadi suatu proses pembaruan terhadap anak itu, supaya kelak dia boleh terus hidup dan bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Nah, ini menjadi titik awal perjalanan imannya. Maka sesudah dia 8 hari, dia akan dinabobokkan oleh orang tuanya. Dia disenandungkan lagu. Nah, biasanya orang-orang Yahudi kalau menyanyi itu seperti balada, menyanyikan mazmur atau yang lain-lain, bentuk balada. Mereka bercerita di dalam nyanyian itu kepada anaknya betapa Allah yang tolong kita.
Saya membayangkan sebuah keindahan yang sangat luar biasa. Dulu nenek saya itu kalau cerita sama saya, namanya orang Batak itu manganku. Nenek saya itu paling pintar. Lalu sambil dia cerita, sambil dia nyanyi gitu ya. Nah kalau dia cerita serem gitu, saya ingat betul itu serem. Lalu dibilang, sampai cerita, saya ingat dulu ya, ceritakan namanya. Karena itu cerita orang yang giginya panjang, udah kalau kita bilang menggigit manusia gitu. Jadi Roma itu cerita dari, Martaniang ibadah putih. Roma dan Mardalian, terbuka masa itu. Waduh kita dengar, nenek saya itu kalau selesai cerita, dia udah perlu nonton film horor. Udah denger dia ngomong, keren setengah mati. Saya pikir ya, sampai sekarang itu saya udah masih ingat tuh. Cuman sayangnya diwarisin nenek saya cerita horor itu yang saya ingat. Ya. Lalu ada beberapa cerita lain, tapi yang paling berkesan cerita ini. Kami ngeri dengarnya, tetapi pengen sekali. Jadi kalau yang putus satu, itu terus nangis nanti dia cerita sambil dia nangis lagi ya. Saudara-saudara itu di kalangan orang Batak bercerita seperti itu. Tetapi menjauh di sana orang Israel sama bertutur bercerita pada anak-anak. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu menjadi titik perjalanan iman ketika disunat. Begitulah ketika orang menerima baptisan. Pembenaran oleh karena iman, bukan karena kebaikan moral kita. Sehingga tidak ada satu orang pun yang layak untuk dibaptis kalau bicara. Saya sudah ngerti, saya sudah paham, omong kosong. Kasih karunia-Nya membuat kita diikat dan terikat dengan Dia. Karena itulah perjalanan iman itu disunat ekuivalen dengan dibaptis. Dia diajarkan mengenal Allah, melakukan dan berbuat dalam hidupnya. Nah itu panggilan kita nanti. Karena itu orang-orang tua yang membawa anaknya dibaptis, ajarkan mereka mengenal Allah. Satu waktu anakmu besar, hidup di dalam takut akan Allah, itulah kebahagiaan hidup yang tiada duanya. Hidup ini fluktuasinya pasang surut. Ya, saya tidak pernah terlalu pusing anak saya itu kerja apa, dapat uangnya berapa. Ya, yang selalu saya berdoa supaya mereka jadi orang benar dan orang baik. Karena saya percaya kalau mereka jadi orang benar dan baik, pasti rezeki Tuhan kasih. Masa si Tuhan tidak pelihara anak-anak? Cara memelihara urusan Tuhan lah itu. Mana aku tahu ngurusin anakku? Tuhan jauh lebih tahu dari aku. Maka mereka harus diajari takut akan Tuhan. Dan saya tahu ngajar anak tidak gampang. Anak saya 3. Ya, 3-tiganya juga nakal. Ya, tapi kalau depan jemaat pasti baik-baik. Ya. Jadi anak pendeta nakal juga. Cuma saya bersyukur kepada Tuhan. Kenakalan anak saya tidak senakal saya waktu anak-anak. Ya mereka kira-kira 23% lah. Dari kenakalan saya yang sangat nakal. Saya sekolah minggu taruh uang. Dulu saya juga nggak ngerti konsep dari mana. Pakai keranjang begitu yang dianyemprotan, taruh uang, lalu boleh ambil kembalikan. Jadi saya dulu paling jago, taruh uang 25 rupiah, saya mau kasih 5 rupiah, saya ambil kembalian 20, tapi yang 25 nempel di sini. Jadi saya nyolong sebetulnya uang kolektor. Jadi saya dapat 45. 20-nya saya gini kan, kelihatan sama si guru. Kita latihan dulu sampai gila ya, jadi jago copet kita ya. Yang kita copet uang Tuhan pula lagi, nggak ada takutnya. Kadang-kadang ya kalau melihat anak seperti begini, saya ini nakal saudara. Jadi saya ngerti ngeliat orang nakal. Kadang-kadang kasihan, tidak semua orang mau jadi nakal pada diri. Ya, itulah gunanya orang Kristen. Bagaimana menolong orang-orang yang seperti ini. Itu pergumulan kita. Ya, karena itu apa yang terjadi dan bagaimana itu berjalan, lalu terus mengenal Allah dan terus melayani. Nah terus kita bagaimana hidup berbuat. Nah oleh karena itu, apa yang digambarkan di dalam bagian ini menjadi satu bagian yang sangat penting bagi kita, bagaimana menjalani hari-hari kita, ya, bagaimana memahami kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Nah ini yang menjadi perlu, ya. Ya. Ini kenapa ya? Tampaknya ini kurang iman. Ya. Jadi saudara, ini menjadi satu bagian yang perlu untuk kita lihat bersama-sama bagaimana memahami ya proses itu di dalam perjalanan iman kita.
Oke, kesalahan bukan pada penglihatan Anda. Ya. Jadi ini menjadi hal yang kita lihat. Bagaimana pergerakan tadi sunat jadi baptis. Jadi baptis apa dasarnya? Sunat. Umur berapa? 8 hari. Tahu apa orang disunat 8 hari? Enggak tahu apa-apa. Kenapa dilakukan oleh Abraham? Allah suruh. Karena itu kalau gereja bilang anak-anak dibaptis nggak benar, mana mereka ngerti? Emang orang tua ngerti tentang Allah itu? Kalau begitu berarti bodoh sekali Abraham. 8 hari disunat. Itu Allah yang memanggil, engkau cuma menjawab. Bukan engkau memanggil Allah lalu Allah menjawab. Ya. Nah di dalam bagian ini kita mesti mengerti betul apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Nah jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah bagian yang mestinya kita perhatikan di dalam pergumulan keimanan kita itu. Bagaimana kita menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan itu, sehingga perjalanan keberimanan kita menjadi sungguh-sungguh. Nah sekarang muncul pertanyaan, bagaimana seorang dibaptis? Caranya saya bilang tadi, tidak ada satupun di dalam Alkitab cara baptis itu kayak apa. Mau percik atau mau selam atau mau apa begitu ya, nggak ada. Sehingga di dalam bagian seperti ini nanti kita bisa melihat baptisan adalah merupakan ekspresi. Lalu yang mana yang benar Pak? Nanti kita lihat dulu gambarannya. Silakan nanti kalian terjemahkan masing-masing urusannya. Ya, mari kita lihat. Jadi kita mesti melihat Alkitab itu dengan fair. Kalau memang tidak ada contoh yang aktual, baptis adalah percik, ya nggak usah bilang begitu. Baptis adalah selam, juga nggak usah bilang begitu. Karena memang nggak ada. Yang ada biarkan ada, yang nggak ada jangan dikarang-karang. Nanti kita lihat satu-satu mana yang ada, mana yang nggak ada. Jadi baptisan pertama harus dibedakan dulu baptisan Yohanes Pembaptis dan baptisan Yesus Kristus. Baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan pertobatan. Orang sudah bertobat baru boleh dibaptis. Karena itu waktu mereka datang, Yohanes bilang, "Pulang beludak kau. Pulang, buahkan sebuah yang sesuai pertobatan baru kembali untuk dibaptis." Mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis karena belum bertobat. Nah maka celakalah kita kalau bilang kita ini juga sama, mesti bertobat, itu tandanya dibaptis. Salah saudara, itu baptisan Yohanes Pembaptis. Baptisan Yesus Kristus adalah baptisan kasih karunia. Itu sebab Yohanes berkata, membuka tali kasutnya saja aku tidak layak. Si nggak berani baptis Yesus, tapi Yesus suruh dia. No, Yohanes lakukan. Itu satu-satunya sepanjang sejarah dulu sampai sekarang yang baptis diperintah oleh yang dibaptis. Kau baptis aku, lakukan. Nggak boleh kau berhenti. Ini bagaimana yang dibaptis diatur, apa yang membaptis diatur sama yang dibaptis. Kalau kalian orang tua atur saya, nanti saya suruh berdiri kan. Pak Bingman mesti begini, yuk pulang. Jangan atur saya. Saya tahu apa yang saya harus kerja. Tapi Yohanes enggak ya. Karena Yesus memang jauh lebih tinggi. Membuka tali kasutnya saja, aku tidak layak. Karena itu yang Pembaptis membaptis Yesus. Mana ada dibaptis si Yohanes itu? Ku baptis engkau di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bingung anak itu kan? Lah aku anaknya. Dalam nama Bapa, dalam nama Yesus. Lah itu Yesus yang dibaptis. Nanti sesudah itu baru Yesus membaptis dan memberitakan, baptiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis produk PL. Maka buah pertobatan itu terjadi di dalam Kisah Rasul 19. Orang-orang salah paham, orang-orang di Efesus. Nah, kemudian Paulus meluruskannya. Oleh karena itu, ini harus kita mengerti. Yesus membaptis dengan roh dan api, ya. Baptisan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Disebut juga baptisan Roh Kudus, baptisan dalam Kristus. Semua istilah itu datang bergonta-ganti. Jadi jangan beda-bedakan. Ada baptisan itu macam-macam loh. Baptisan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Lalu ada baptisan dalam nama Yesus. Ada yang ribut-ribut. Kita harus membaptis dalam nama Yesus. Ini juga bikin kita pusing, begitu ya. Lalu ada lagi, ada baptisan roh lagi. Yang ini baptisan air. Saudara, baptisan yang terlihat itu ya memang dengan air. Just a symbol, itu ritual. Tetapi di balik ritual ada tindakan spiritual, dibaptis oleh roh. Bagaimana saya tahu anak ini dibaptis oleh roh? Nanti kau akan lihat hidupnya, berbuah apa tidak. Buahnya buah apa? Ya kalau dibaptis roh ya buah roh. Oh susah amat. Ya kan, pohon durian ya buahnya durian. Kalau dibaptis roh nggak mungkin buahnya kedagingan. Simpel saja kok Kristen. Jadi jangan bilang, dia dibaptis roh, buktinya apa? Berbahasa roh. Mati kita nanti. Karena 1 Korintus 14 sangat jelas. Bahasa roh tanda
tidak beriman. Bukan orang beriman. Dibaptis, oh itu orang beriman. Itu bisa kacau balau nggak karu-karuan. Padahal ayat itu amat sangat terang dan terang. Jelas sekali. Tidak ragu-ragu gitu ya. Nah oleh karena itulah tanda menyatu di dalam Kristus, yang itu menjadi tanda keselamatan. Air itu simbolnya iman yang bekerja. Nah dibaptis oleh Kristus dalam roh dan api. Ada yang bilang api itu sudah digenapi hari Pentakosta. Saya personal sendiri menafsir. Perhatikan, kalau saya bilang saya menafsir, bisa benar bisa salah. Jadi kalian boleh debat, karena ini bukan Alkitab. Menurut saya Alkitab berkata tafsir roh dan api adalah first coming. Bagi saya itu ditafsir oleh roh, keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus. Tapi second coming itu api, penghukuman yang akan dikerjakan oleh Kristus. Sehingga api itu akan membakar orang tidak percaya, tetapi api itu akan memisah dan menyelamatkan yang percaya. Seperti peristiwa Nuh, seperti peristiwa Abraham, seperti peristiwa Musa. Maka begitulah kita akan dipisahkan. Gambarannya, kalau kita gandum, kita akan dipanen masuk dalam lumbung. Kalau lalang diapain? Dibakar habis oleh api. First coming to second coming, kehadiran Kristus menjadi penghakiman serius. Di dalam hati kita akan menghadap dan diadili oleh Dia, Tuhan yang hidup itu. Nah oleh karena itu, Yesus yang disunat dalam 8 hari, kemudian menjadi anak Taurat usia 12 tahun, lalu ditabiskan atau dibaptiskan itu dalam usia 30 tahun. Kalau engkau bilang, kita mesti dibaptis seperti Yesus dibaptis, ya cuma satu syaratnya, tunggulah 30 baru kau dibaptis. Tapi itu berarti kalau 30 kau belum dibaptis, berarti belum boleh nikah kan ya? Kan nikah itu salah satu syaratnya kan mesti dibaptis. Nah, tunggulah menikah 31 tahun. Jadi jangan pernah menikah di bawah 30 tahun. Apa iya Alkitab aturnya? Tidak. Nah mengapa Yesus 30? Karena itu di dalam ketentuan bilangan. Di dalam kitab bilangan dikatakan, bila orang berusia 30 tahun untuk mengerjakan pekerjaan kemah sembahyang. Jadi yang mengerjakan pekerjaan kemah sembahyang itu harus umur 30. Mengapa Yesus umur 30? Karena dialah pekerja kemah sembahyang yang sesungguhnya, bait Allah yang sesungguhnya. Maka dia berkata, rubuhkan bait Allah, kubangun 3 hari. Dialah bait Allah yang benar itu. Dialah pengerjaan yang akurat itu. Seluruh bayang-bayang di PL nyata di PB, bayang di PL nyata di PB. Saya itu suka baca Alkitab, punya kelas beberapa PA, kitabnya beda-beda, dan saya kenyangnya luar biasa. God thanks. Bagi saya upah kalau PA itu adalah saya limpah dengan berbagai hal yang kemudian saya baca, saya belajar. Bagi saya itu upah yang paling besar. Maka kalau disuruh milih, ya saya lebih suka PA daripada KKR. Hanya kalau KKR sesekali pergi sana pergi sini, ini penting, oke saya jalan. Tapi kalau secara rutin begitu ya, saya lebih suka PA. Ya, saya senang kalau orang ikut PA lama-lama pikirannya mulai lempeng gitu ya. Walaupun memang tidak mudah, sudah 7 tahun, sudah keringat dingin, suara hampir habis, nggak lempeng-lempeng juga. Ada juga yang begitu kan? Rasanya kelingking kita ini udah kerak-kerak kan begitu. Tapi memang tidak mudah orang untuk memahami apalagi melakukan firman Allah. Tetapi saya senang kalau orang mulai, oh iya. Penting ngerti dulu, formatnya itu pas dulu. Nanti kita akan berproses by time itu ya. Terus akan Tuhan tolong pimpin. Nggak ada orang PA berbukrok langsung berubah jadi malaikat. Ya. Nah jadi itu berproses. Nah Tuhan Yesus itu di ini ya. Jadi kalau kita lihat Tuhan Yesus disunat umur 8 hari, ekuivalennya baptisan. Lalu kita lihat Yesus menjadi anak Taurat umur 12 tahun. Ekuivalennya apa? CD. Pengakuan iman namanya. Jadi sebetulnya istilah baptis dan CD itu mencotek habis istilah yang ada di Alkitab. Nah banyak orang bilang, Pak anak-anak itu bukan dibaptis tapi diserahkan. Dalam kasus itu unik luar biasa. Waktu itu murid-murid ada di situ, lalu orang tua mau bawa anak-anak. Murid bilang, no. Pinggir, jangan ganggu guru-guru capek. Tapi Yesus bilang, no, biarkan anak itu datang padaku. Lalu mereka diserahkan untuk diberkati. Itu bukan yang spesial. Karena itu memang bagian yang rutin, di mana rabi datang, semua orang tua akan bawa anaknya untuk diberkati oleh rabi. Dalam hal ini rabinya adalah Yesus Kristus. Jadi itu bukan penyerahan yang spesifik. Kalau memang itu
itu ajaran spesifik, masa muridnya nolak, kurang ajar banget ya. Karena memang bukan spesifik. Gak ada itu. Jadi itu bagian rutin di mana anak itu didoakan. Tapi kalau sunat itu menjadi bagian ritual yang tidak bisa diabaikan. Menjadi anak Taurat, ritual yang tidak bisa diabaikan. Maka sesudah dia jadi anak Taurat, barulah dia boleh pergi ikut hari raya ke Bait Allah. Pertama hari raya Pentakosta, Paskah, Pentakosta dan Pondok Daun. 3 hari raya penting. Baru boleh ikut kalau sudah jadi anak Taurat. Nanti kita kalau orang sudah terima sakramen baptisan kudus di sini, baru boleh ikut perjamuan kudus. Jejaknya itu clear. Jadi harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Nah, usia 30 tahun, usia dewasa tadi itu dalam konteks Kristus, dia ada ditabiskan untuk melayani dirinya sebagai kemah sembahyang. Kita, Paulus bilang apa? Tubuhmu adalah apa? Bait Allah. Hiduplah sesuai bait Allah yang benar. Itulah hidup kita itu mestinya. Ya. Nah kemudian saudara, mengapa orang percaya dibaptis? Karena itu perintah Tuhan Yesus. Ya, supaya kita dibaptis sebagai tanda lepas daripada dunia, ya, keterikatan dengan Kristus, wujud tindakan iman orang tua, iman yang diwarisi oleh anak-anak. Di dalam Kisah pasal 2, ketika Petrus berkhotbah lalu bilang sama orang-orang Yahudi, "Hei kalian, untuk itulah Kristus mati untuk menyelamatkan kita. Bagimulah janji-janji ini dan bagi anak-anak." Sehingga orang dewasa yang pada waktu itu bertobat dan menerima Kristus, maka anak-anak mereka menjadi orang beriman dan mereka akan bawa untuk dibaptis. Lalu ada orang bilang, kita nggak ada anak-anak dibaptis. Lah iya, orang Kristen gelombang 1. Ya gelombang 1 ya orang tua sih. Abraham juga bukan anak-anak itu 8 hari. Mana mungkin Tuhan ngomong sama si Abraham, "Abraham, umurmu berapa?" 8 hari Tuhan. Kaget semua nanti orang. Abraham diberitakan sunat, kau juga. Walaupun umurmu sudah 2 tahun. Kau juga disunat, maka disunatlah Abraham. Tapi semua 8 hari langsung disunat. Nah generasi berikutnya umur 8 hari sunat, 8 hari sunat, 8 hari sunat. Ya, itu harus dipahami dulu. Ya, jadi itulah konteks angkatan yang pertama itu. Sehingga bagimu, saya, Anda orang percaya dan anak-anak kita, maka iman itulah yang diwariskan kepada anak-anak. Sehingga mereka hidup di dalam iman yang mengarah kepada Allah yang hidup itu. Dan mereka tidak salah di dalam langkah. Itulah penggenapan janji Allah pada tiap hidup orang percaya. Ya, mengapa anak-anak dibaptis? Karena perjanjian Allah dengan umatnya, keturunan mereka yang tadi. Karena anak terikat dengan orang tua, seperti orang tua dengan Kristus. Hierarki itu jelas ya. Hai istri-istri, tunduklah pada suamimu karena suamimu kepala rumah tangga. Seperti suamimu tunduk kepada Kristus karena Kristus adalah kepala keluarga. Yesus menguasai semuanya di dalam rumah, suami, istri, lalu anak. Tetapi istri ke samping hierarkinya, sehingga suami, ya, istri harus tunduk pada suami, tapi suami mengasihi istri. Sehingga mereka menyatu di dalam hubungannya dan mereka mempunyai anak yang harus mereka didik dan mereka bawa pada Tuhan. Waduh, seni keluarga Kristen itu luar biasa buat saya. Ya, sangat unik, sangat hebat. Nah, oleh karena itu perjanjian itu dinyatakan melalui orang tua mereka. Biarlah orang tua berjalan di dalam hidup takut akan Tuhan, menikmati belas kasihan dan anugerah Tuhan. Ya, bagaimana kebahagiaan melihat anak-anak itu hidup dalam pengenalan akan Tuhan dan mereka dikuduskan oleh iman orang tuanya yang takut akan Tuhan. Baptisan kudus adalah tindakan iman, bukan pertimbangan rasio. Ingat, nggak ada satu orang pun yang bisa mengenal Tuhan tuntas. Saya sudah kenal Tuhan, saya sudah ngerti. Sekarang saya mau dibaptis. Who are you? Ya, kita seringkali merasa ngerti, padahal kita nggak ngerti. Ya, ini harus hati-hati ya. Jadi kadang-kadang ada orang bilang, dulu Pak ya saya anak-anak dibaptis, sekarang lagi saya sudah dibaptis, baru saya ngerti. Kalau bisa ngerti dulu kau anak-anak, sekarang kau dewasa, ya udah jelas beda lah ya. Ya kan, mana mungkin ilmumu seperti yang dulu. Tapi kalau itu kau dibaptis, artinya rencana Allah itu bisa kau tangkap dan kau membuat keputusan terhadap ketetapan Allah. Padahal Alkitab jelas, bukan kau yang pilih aku yang pilih engkau. Itu kalimat Kristus. Ya. Oleh karena itu, kalau baptisan dewasa kenapa? Karena lahir dalam keluarga bukan Kristen. Lalu dia sudah dewasa baru terima Kristus, dibaptislah dia. Karena dia sudah dewasa, dia sekaligus baptis dan sidih.
Nah, tadi pagi itu ada yang baptis sidik, begitu ya? Karena belum dibaptis pada waktu kanak-kanak. Percaya pada Kristus sudah dewasa dibaptis sekaligus ya. Anak orang percaya dibaptis lebih dulu. Setelah itulah baru mereka disidik. Untuk sidik ikut kelas katekisasi. Ya. Sekarang, apakah baptisan itu sebuah keharusan? Jawabnya ya, karena perintah Tuhan. Bagaimana cara baptisan? Tergantung pada perspektifnya gereja. Tapi yang jelas baptiso punya 5 kata. Nah, sekarang pertanyaannya menjadi sangat penting. Bagaimana orang dibaptis, anak atau dewasa? Tergantung, ya, terlahir sebagai orang percaya atau tidak. Apakah diperlukan baptisan ulang? Saya jawab tidak, karena tidak ada argumen Alkitab. Nah, mari kita mulai satu-satu. Anak dibaptis. Lalu ada orang, dulu saya ikut satu kelas, saya masih muda, masih ikut sekolah minggu, belum menikah, ya, tapi saya seorang yang suka belajar. Lalu saya ikut, nah, pendeta itu ajar kemudian tentang baptisan selam. Yang jadi repot istilahnya dia, itu adalah exit permit kita ke surga. Kalau you nggak ada dibaptis selam, you nggak ada exit permit untuk masuk surga. Saya cuma tanya dia pertama, Pak, itu orang yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus nggak keburu dibaptis ya? Dan Yesus juga nggak nanya lagi, kamu sudah dibaptis apa belum? Terus dia nggak nanya lagi, baptis selam apa percik? Nggak nanya lagi, anak-anak atau dewasa. Itu Bapak yang bikin ribet saya. Yesus saja tidak bikin ribet. Oh, itu lain. Ya sudah. Jadi harus selam, Pak? Iya. Boleh nanya lagi, Pak? Nanyalah saya kedua. Saya cuma tanya begini, Pak, ada orang, dia sakit, terbaring di rumah sakit, diinfus sana sini, lalu dilayani dia seorang yang bukan Kristen. Lalu sekarang dia udah percaya, dia mau dibaptis. Silakan Bapak selam. Dia mau baptis selam, orang begitu. Kau cabut selangnya kau selamkan dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia bilang apa? Oh, itu pengecualian. Lalu saya jawab, Bapak, saya harap Bapak ngerti bahasa Indonesia. Kalau namanya ada pengecualian berarti tidak mutlak. Kalau mutlak tidak ada pengecualian. Oh enggak, you nggak ngerti gini-gini. Ya, saya memang nggak ngerti kalau Bapak bicara yang tidak wajar dan tidak normal. Saya ngerti yang normal-normal berbahasa Indonesia kan? Tolong jelaskan pada saya. Lalu dia bilang, saya ingin mengatakan satu hal. Kalau Tuhan beri kau perintah, percayalah, perintah itu tidak akan membingungkanmu di tengah dunia ini. Aku bersyukur pada Tuhanku yang baik. Hei Bikman, dengarkanlah kalimatku. Apa yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan, keluar ke jamban ini. Tapi apa yang keluar dari hati, mulutmu caci makinya, itu layak najis. Bayangkan kalau Tuhan bilang, Bikman, haram itu babi dan minyak-minyaknya. Lalu aku pergi ke Cungkok pula lagi kan, aku makanlah itu. Oh, ini bakmi ayam, namanya sudah bak. Ya sudah ada minyak babinya lah itu kan. Wah, lalu bilang, oh ini kalau ke Cungkok kecuali karena tidak ada makanan yang lain. Enak bener. Kok peraturan mendadak kecuali? Itu kan aneh bin ajaib. Itu sebab Tuhan izinkan kalian makan babi. Gitu. Saya bersyukur ya karena akhirnya saya bisa bersahabat dengan Cukyo ya dan kawan-kawan. Tuhan kasih kok, tinggal jangan engkau menyalahgunakan kebebasan yang ada. Batasi, aturlah dirimu, itu bagian yang harus kita jalan. Maka saya kagum sama kekristenan. Andai kata Alkitab memberikan kesempatan poligami, istri maksimum tapi 4, jujur saja, saya kemungkinan kawin lagi. Saya akan datang pada istri saya, Ma, seperti Abraham, aku juga ingin taat. Tapi aku tidak mau melangkahimu, Ma, carikan Hagar buatku. Nanti istri saya datang, Pak ini Hagar yang kedua, besok keturunannya. Terus yang ketiga, keempat begitu ya. Ini gendeng. Saya bersyukur pada Tuhan. Dia larang. No big man, hanya satu. Ya Tuhan. Tapi pengalaman hidup menceritakan. Satu aja nggak selesai persoalan. Apalagi 2 aku nggak tahu lagi lah. Butak lah kepala kita ini ya. Satu saja istriku sudah berubah aku. Gimana kalau lebih ya? Jadi saudara-saudara yang kekasih, kita bisa melihat dibaptis itu penting. Dibaptis ulang, maaf ya, sebetulnya tidak boleh. Lalu ada orang bilang, aduh Pak, saya udah keburu dibaptis ulang gimana? Ya mau diapain? Saya dosa nggak? Yang paling dosa yang pendeta yang membaptis kau. Kau dosa tapi agak kurang dikit lah, gitu ya. Karena akibat gelombang berikut. Lu kenapa begitu? Dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Kudus. Bagaimana bisa diulang? Baptisnya apa diulangnya? Bapa, Anak, Roh Kudus juga. Ya beda gendeng.
Jangan denominasi gereja mengubah ajaran kita. Di gereja ini, kalau orang mau diberkati pernikahan, kita tanya udah baptis belum? Sudah. Ada satu orang datang, Pak Bingman, tapi saya dibaptisnya di gereja karismatik. Saya dibaptis, nggak ada masalah, udah dibaptis kau udah. Ku tanya kau dulu, kau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Iya, ya sudah, nggak apa-apa. Kecuali pakai nama pendeta, aku terpaksa batalkan itu. Iya dong. Kalau nama Bapa, Anak, Roh Kudus, apa hanya gereja reformasi Indonesia mengubah kasih karunia Allah? Pak, yang baptis saya itu pendetanya pemabuk, Pak. Aduh, saya takut rohnya ke transfer. Yang ada transfer itu ATM, uang itu. Nggak ada uang bisa ditransfer. Mau pecahat bajingan tengil pendetamu, berkat turun dari Allah. Bukan dari tangan pendetamu. Bukan tanganku yang memberkati Anda, tapi berkat Allah turun dan aku beriman untuk itu. Jadi tolong kalian jangan dekat-dekat sama Pak Bingman, tangannya kemari, tangannya kemari. Potong tangan kalian. Bukan itu. Nah, oleh karena itu mari kita ngerti yuk. Jadi nggak boleh dibaptis Pak. Memang nggak boleh. Kalau tidak mau diapain? Satu orang dengan bangga tadi pagi saya juga cerita. Pak Bingman pas ketemu di Israel. Apa kabar? Ada di sini. Ya orang mengajar apa sih Anu Pak? Oke, good. Gimana? Aduh Pak, hari ini saya sangat berbahagia. Kenapa? Saya sudah dibaptis tadi pagi Pak. Emang lu belum dibaptis kemarin? Udah Pak. Lah, kayaknya gue tahu udah dibaptis berapa kali? Ini yang keempat Pak. Waduh, makin kaget lagi saya. Waktu anak-anak dia dibaptis percik, lalu dia pindah ke satu gereja, disuruh baptis selam. Sesudah dibaptis selam, dia kenal lagi pergi satu gereja. Lalu gereja tanya, siapa yang baptis kamu? Pendeta A. Lalu pendeta itu nggak boleh, mesti pendeta yang baptis. Karena di sana kurang Roh Kudusnya katanya. Saya juga nggak ngerti ada gereja kurang stok Roh Kudus. Baru ini saya ngerti. Jadi kau sudah dibaptis. Lah tadi kau ngapain lagi dibaptis? Saya baptis Naaman Pak. Emang kau kusta? Aku bilang enggak. Wah Bapak ini, lu apa maksudmu baptis Naaman? Ya pentahiran Pak 7 kali. 1, 2, 7 kali. Saya bilang begini, kalau memang kau mau dibaptis seperti si Naaman itu kusta. Disuruh dia kecemplung di Sungai Yordan, itu penghinaan, maka Naaman juga marah. Di negaraku ada sungai yang lebih bagus dari sini kan, air jorok ini kau satu. Tapi Allah perintah tunggu kau. Terpaksa si Naaman bujuk-bujuk 7 kali. Sebetulnya dia nggak mau, lalu sembuh dari kusta. Jadi, makanya aku tanya kau kusta kan enggak? Kalau nggak kusta ngapain kau dibaptis di situ? Tapi pentahiran Pak. Lah, baptis nama Bapa Roh Kudus jauh lebih besar. Soal cara, pergi kalian ke Sungai Yordan. Duduklah kalian di situ 1 harian, lalu kalian lihat gereja macam-macam datang. Ada yang percik, 1, 2, 3 jalan, 1, 2, 3 jalan. Ada yang 1 kali. Kita cuma 1 kali di sini. Ya. Bukan srek 3 kali. 1 kali. Ada yang 3 kali, 1, 2, 3. Gitu. Itu teknis saja sebetulnya. Bukan berarti kalau 3 kali lebih banyak lebih suci. Enggak juga. Atau 1 kali irit bahan. Bukan. Ya. Nah, oleh karena itu harus hati-hati karena air tidak menyucikan kamu. Itu sebab ada orang bilang harus diselam karena itu simbol pembersihan. Oke lah. Kalau kau diselam di mana? Di kolam renang Pak. 1 masih bersih itu ya. Keluar. Udah gak kotor lainnya. Yang kedua, dosa mulai tambah lagi. Yang terakhir itu kalau ke 50 dosa banget itu. Bukannya bersih malah dosa yang sebelumnya 49 orang. Kena ke dia. Makanya dia keluar akan lebih jahat lagi. Kan ngaco kalau kita begini. Kok air yang menyucikan kau? Understanding-nya? Maka kalau di sana itu ada orang dicemplung, ada yang diselam, dijatuhkan begini, dalam nama Bapa Roh Kudus selesai. Ada yang ditengkurapkan. Kalau kita tanya kenapa sih lu ke belakang? Ya, katanya mati bersama Kristus. Lalu kenapa ke depan? Sujud kepada Kristus. Jadi yang mati tidak sujud ini kacau juga dong. Mestinya kan mati, sujud kan. Buas, sudah 2 kali aja selam. Lalu ada yang tenggelam ke bawah, naik ke atas, ya. Ada yang kiri, kanan, macam-macam modelnya. Maka saya akan berkata, mau macam kayak apapun modelnya, please, bukan itu. Selagi bisa kita lakukan, kita lakukan. Tapi kalau keadaan gawat darurat ada orang mau terima Kristus, ya, dia nggak keburu dibaptis karena nggak ada air. Pakai minyak boleh Pak, boleh. Kalau minyak nggak ada, pakai tanganmu saja kau berdoa dalam nama Bapa Anak Roh Kudus. Jangan kau pikir itu tidak jadi sah. Kristus mengerti. Tapi karena ada air ya kita pakai air. Nggak usah juga kita neko-neko. Kalau pakai air itu memang suci tapi kurang kuasa Pak. Udah pakai wine aja Pak.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, aku baptis kau dengan wine. Mereknya kita sebut pula lagi supaya lebih lebih afdol. Ya nggak begitu lah. Jangan neko-neko bikin-bikin yang nggak perlu. Ya, kita bikin apa yang biasa saja. Dan akhirnya saudara, karena itu baptisan berulang-ulang itu di PL. Ya, sama seperti pengampunan dosa berulang-ulang. Darah. Tahir. PB satu kali selesai. Seumur hidup Kristus membereskan. Tinggal bagaimana ini berproses tumbuh besar. Nah, ini yang kita ajarkan. Kita mendidik, membimbing mereka sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi orang yang takut akan Tuhan. Ya. Dan terakhir, Yesus katanya dibaptis selam. Ya. Saudara-saudara, kalau dalam bahasa Yunani teksnya sih sangat jelas ya. Dia memakai kata apo dan bukan ek kata depannya. Maka apo baptiso Kristos. Artinya apo itu adalah dia di dalam air tapi tidak tenggelam. Kalau ek itu tenggelam baru keluar. Jadi kata itu menunjukkan tidak sedang dia diselamkan. Maka di Sungai Yordan ada orang masuk segini langsung percik jalan. Ya, itu yang dilakoni. Nah, oleh karena itu ini yang harus kita pahami betul. Mana sebetulnya? Itu just cara saja. Ya, jadi jangan mengklaim karena Yesus. Yang kedua, itu ada peristiwa sida-sida Ethiopia di dalam Kisah Rasul itu. Bagaimana si sida-sida Ethiopia dibaptis? Lalu kan dikatakan bahwa sida-sida Ethiopia itu bersama dengan Paulus, mereka keluar dari air, dua-duanya kan. Padahal kalau dibaca itu, maka dua-duanya keluar dari air. Jadi diselam Pak, ngeri juga ya, maka dua-duanya diselam. Loh, ini bagaimana? Karena dua itu menempel dalam kata kalimat itu. Kalau dua-dua diselam, dua-dua keluar, apa nggak bingung kita? Siapa yang membaptis siapa itu? Tidak ada yang menunjukkan kasus, satu pun tidak. Karena itu jangan ada orang memutlakkan. Tapi ada nggak percik Pak? Enggak. Jadi kenapa Bapak percik? Yang aku bilang tadi, percik memungkinkan bisa dikerjakan untuk siapapun, termasuk orang yang lagi koma dan mau percaya sama Tuhan. Saya tak percaya Tuhan membatasi. Tapi bagaimana orang baptis selam Pak? Silakan, karena dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Jangan ribut dan jangan kekanak-kanakan urusannya. Yang tidak boleh, entah percik, entah selam. Lalu kau bilang, orang dibaptis pasti selamat. Kau jahat, belum tentu itu. Karena ritual baptisan gampang dilakukan. Spiritualnya yang menjadi penting untuk kita kerjakan. Nah, akhirnya saudara yang kekasih, ini menjadi bagian penting yang harus kita lakoni bersama di dalam hidup kita. Dan saya harap nanti saudara-saudara yang anaknya akan dibaptis bisa memahami dengan baik. Bagian ini tuh saya ulang tiap kali ada acara baptisan, bahan ini akan saya keluarin lagi supaya saudara ngerti apa yang saudara lakukan. Yang sudah menjalankan baptisan juga makin ngerti. Kenapa ya saya harus begini? Kenapa ya harus begitu? Apa ya argumentasinya? Biarkanlah Alkitab menjawab kita. Ya, sama seperti menyanyi. Tepuk tangan tidak tepuk tangan, tidak membawa kita ke surga. Tapi hati yang sungguh-sungguh itu yang membawa ke surga. Entah engkau tepuk tangan atau tidak tepuk tangan. Prinsip engkau memuji, tapi tidak prinsip kau tepuk tangan atau tidak. Itu just metode saja. Prinsip engkau harus dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak prinsip engkau mau baptis percik ataupun selam. Tapi jangan pernah membenarkan cara. Di sini kita lakukan percik dengan argumen Alkitab yang kita sampaikan. Bisa mengerti ya? Nah, karena itu kita belajar dan kita mengerti. Mengapa anak-anak? Karena itu yang diajarkan Alkitab. Ya, seperti anak-anak di sunat umur 8. Lalu mungkin saudara, Pak, kalau saya sudah keburu gini gimana? Saya jangan tanya yang sudah lewat. Yang jelas, kalau kau tahu dulu salah, perbaikilah hidupmu sekarang. Itu yang penting. Itu kata kunci. Ya, bukan apa dan bagaimana kamu dulu. Kamu dulu nakal, saya juga nakal. Kamu dulu nyolong, saya juga nyolong. Uang gereja pun nyolong. Nakal saya. Saya pernah nyolong kelapa orang. Malam minggu. Gak ada yang naksir kita datangin cewek pada lari semua. Ya, kita ngambil kelapa. Kayak apes ketangkap pula lagi. Besoknya hari Minggu masuk di warta gereja. Karena di HKBP itu ngeri banget loh, satu kampung kan, bawa gitu ketangkap. Jadi kalau dalam orang Batak bilang tik-ting warta gereja telah tertangkap mencuri kelapa. Maruja antam kubolon, bigman sih. Waduh, nama itu disebut. Gak berani lagi kita ke gereja, muka kita hilang sudah. Terus kalau ketemu anak cewek, nyolong kelapa. Makin
Hilanglah modal awak menggoda ya. Nggak nyolong kelapa aja sudah susah pasar. Ya, nyolong kelapa pula lagi di warteg gereja. Matilah kita. Nah, sebab itu saya tuh benci banget sama gereja. Saya nggak suka dengan gereja. Saya bersyukur pada Tuhan yang berbelas kasih. Itu sebab saya mau jadi pendeta yang hati-hati. Cukup pengalaman pahit di waktu lampau. Ya, nah karena itu saya harap juga orang tua samanya bahwa supaya anak-anak lihat tentang ayah papa mama luar biasa. Biarlah Tuhan menolong kalian menjadi idola dan kebanggaan bagi anak-anakmu. Ajarkan dia takut akan Tuhan, ajarkan mereka dalam doa supaya mereka menjalani hari-hari. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Pelayanan baptisan kudus akan dilayani. Tuhan menolong memimpin supaya semua sungguh boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah firman termeteraikan dalam batin kami, terus bertumbuh dalam hidup dan pengertian kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami mohon. Amin.